Hai, berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita selanjutnya akan mempelajari tentang pengaruh faktor budaya dan faktor sosial ekonomi terhadap perilaku konsumen. Nah, oke, baik, saya akan mengingatkan kembali bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa like dan komen kalau kalian suka dengan video pembelajaran ini. Boleh share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa uh, ber, be- belajar sama-sama walaupun di rumah. Oke, sebelumnya sekali lagi tentunya mengingatkan bahwa ikutilah peraturan pemerintah untuk tidak keluar rumah kalau memang tidak penting. Kalaupun ada hal yang mendesak yang mengharuskan kita keluar, gunakanlah masker dan bawalah hand sanitizer. Oke, baik. Marilah sama-sama kita berdoa untuk cepatnya COVID-19 ini hilang dari muka bumi ini, agar kita bisa berjumpa lagi dengan teman-teman, sahabat semuanya di kampus tercinta kita. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah budaya. Budaya itu adalah nilai dasar, persepsi, pemikiran, keinginan, dan perilaku yang dipelajari dari keluarga atau kebiasaan, dan dari tempat asal kita juga termasuk bisa dikatakan budaya. Budaya itu berpengaruh luas dalam perilaku konsumen, sangat luas cakupan dan jangkauannya. Budaya juga sebagai faktor penentu yang mendasar atau mendalam dari sebuah keinginan, karena budaya merupakan hal yang menyangkut segala aspek kehidupan. Jadi budaya ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dan sangat besar terhadap perilaku konsumen. Berikutnya adalah subbudaya. Budaya ini memiliki bagian-bagiannya. Itu di sini akan menjelaskan 4 subbudaya. Subbudaya ini merupakan anggota yang memiliki kesamaan kepercayaan dan pengalaman yang membedakannya dengan orang lain. Nah, untuk contoh dan penjelasan berikutnya ada di pembagian subbudaya yang akan saya jelaskan berikutnya. Subbudaya yang akan dijelaskan di sini yaitu ada 4. Yang pertama, kebangsaan. Yang kedua, agama. Yang ketiga, ras atau suku. Yang keempat, letak geografis. Baik, yang pertama itu kebangsaan. Setiap orang yang berkebangsaan sama bisa dikatakan memiliki perilaku konsumen yang sama. Terus yang kedua adalah agama. Agama merupakan subbudaya yang bisa dikatakan jika seseorang dengan agama yang sama memiliki perilaku konsumsi yang relatif sama. Kita ambil contoh, sesama umat muslim tidak mengkonsumsi babi, dan itu bisa dipastikan. Jadi karena kesamaan suku budaya ini, perilaku konsumsinya juga sama, tidak memakan babi atau tidak mengkonsumsi babi. Yang ketiga yaitu adalah ras. Ras ini merupakan suku, atau bisa dibilang ras ini juga berpengaruh terhadap perilaku konsumsi. Jika orang dengan ras yang sama, maka perilakunya juga bisa dikatakan relatif sama, sama seperti kebangsaan yang tadi dijelaskan. Cuman ras ini lebih ke spesifik terhadap suku-sukunya. Berikutnya yang keempat merupakan letak geografis. Letak geografis atau keadaan atau kondisi tempat tinggal seseorang juga mempengaruhi terhadap perilaku konsumsinya. Contohnya, orang dengan letak geografis yang hidup di daerah pantai lebih suka mengkonsumsi minuman yang dingin atau yang berbaur dengan es. Nah, sedangkan orang yang tinggal di daerah pegunungan atau dataran tinggi lebih cenderung menyukai minuman yang hangat. Nah, kedua letak geografis ini tidak bisa disama-samakan atau ditukar cara berperilakunya karena perbedaan dari letak geografisnya tersebut. Jadi keempat-empat faktor ini atau bagian ini merupakan
hal yang mendasar dari subbudaya terhadap perilaku konsumen. Oke, berikutnya ke pembahasan yang kedua, yaitu sosial ekonomi. Sosial ekonomi merupakan kedudukan sosial masyarakat atau seseorang yang ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi, pendidikan, pendapatan, dan kekayaan. Beberapa faktor ini menentukan kelas sosial atau kedudukan sosial atau strata sosial seseorang di kehidupan. Kelas sosial mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang dianggap baik oleh konsumen. Nah, beda kelas, beda strata, maka memiliki beda selera. Nah, contohnya orang dengan strata yang atas bisa dikatakan orang yang memiliki kekayaan yang banyak, seleranya pasti berbeda dengan orang yang strata menengah, apalagi strata bawah. Sosial ekonomi ini atau pengelompokan sosial atau kelas sosial ini bisa dibagi menjadi 3 kelas atau 3 strata. Yang pertama itu adalah strata atas, untuk orang-orang yang memiliki kendaraan yang banyak, pekerjaan yang bagus, penghasilan yang besar, pendidikan yang tinggi. Nah, yang kedua ada strata menengah, yaitu sedang-sedang, orang dengan pekerjaan yang lumayan bagus, berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya. Dan strata bawah, orang-orang yang bisa dikatakan biasa saja, kurang mampu, dan mohon maaf bisa dikatakan orang-orang miskin. Itu termasuk dalam strata yang bawah. Nah, bagaimana sih dalam menentukan tingkatan-tingkatan strata di dalam kehidupan manusia? Strata-strata ini ditentukan oleh, biasanya dinilai dari 4 hal, yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, kekayaan, dan juga jenis pekerjaan. 4 hal ini sangat berpengaruh terhadap pengelompokan kelas sosial di lingkungan masyarakat. Orang cenderung menilai kekayaan seseorang itu dengan benda yang dimilikinya atau barang-barang yang dimilikinya. Padahal itu bukan merupakan cara yang tepat untuk menentukan bahwa orang itu memiliki orang itu kaya atau tidak. Misalnya seperti ini, si A memiliki mobil yang mewah di dalam garasinya, tetapi di dalam saldo rekeningnya dia hanya memiliki uang senilai 1 juta rupiah. Nah, dibandingkan dengan si B yang cuma memiliki 1 sepeda motor biasa, tapi di dalam rekeningnya memiliki uang yang ratusan juta rupiah. Nah, orang cenderung akan mengatakan yang lebih mampu atau lebih kaya ada orang yang memiliki mobil mewah dibandingkan hanya sepeda motor. Memang hal tersebut hal mudah untuk menentukan seberapa kayanya seseorang, dinilai dari barang-barangnya. Karena kalau ingin mengecek satu persatu seluruh kekayaannya atau dicatat di data, itu sangatlah rumit. Oke, berikutnya tingkat pendidikan. Faktor yang mengaruhi sosial ekonomi itu ada 4, ada yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama tingkat pendidikan, kedua pendapatan, 3 kekayaan, dan 4 jenis pekerjaan. 4 ini memengaruhi sosial ekonomi, sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi. Apalagi tingkat pendidikan. Pendidikan ini merupakan kunci dari sebuah pendapatan, pekerjaan, dan kekayaan. Jika seorang dengan pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang baik, bahkan lebih dari baik, maka untuk bekerja dia bisa mendapat jenis pekerjaan yang posisinya juga tinggi sesuai dengan ilmu yang dimilikinya dan tingkat jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya. Dan juga terus jenis pekerjaan seseorang juga menentukan pendapatan. Orang yang pekerjaannya misalnya dia manajer sebuah perusahaan, tentu saja pendapatannya berbeda dengan karyawan biasa atau OB dan yang lainnya. Terus kekayaan seseorang ini didapatkan dari tingkat pendidikan yang bagus, jenis pekerjaan yang tinggi, dan pendapatan yang banyak. Disitulah kekayaan seseorang bisa diketahui atau didapatkan. Oke, baik, mungkin untuk materi
pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat menambah wawasan kita, setidaknya ada yang terserap di otak kita dikit-dikit. Baik, jangan lupa di like, di komen, share, dan subscribe. Jangan lupa patuhi peraturan pemerintah untuk tetap di rumah. Oke, saya pamit. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.